Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan Armansyah, mahasiswa IAIN Kerinci jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas mengenai tentang jenis-jenis dan organisasi perpustakaan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah pada mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini tentu kita harus tahu dulu apa itu manajemen perpustakaan. Jadi manajemen perpustakaan itu adalah suatu proses di mana proses yang sangat kompleks dan dinamis yang melibatkan berbagai unsur dan faktor dalam mengelola perpustakaan dengan efektif dan efisien. Nah, manajemen perpustakaan adalah bagaimana cara kita mengelola perpustakaan. Bagaimana cara kita mengelola suatu perpustakaan agar suatu perpustakaan itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dan tentu saja dengan manajemen perpustakaan suatu perpustakaan akan lebih baik dalam hal pengelolaan, pelayanan maupun koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, berikutnya tujuan dan fungsi manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan memiliki tujuan untuk memberikan layanan yang tepat, akurat, dan cepat kepada pemakai di sini, baik itu orang yang ingin menggunakan perpustakaan, kalau di institusi pendidikan itu peserta didik, mahasiswa, dan lain-lain yang ingin membaca ataupun mencari referensi bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan oleh orang tersebut atau pemustaka tersebut. Dan fungsi manajemen perpustakaan yaitu fungsi manajemen seperti kita ketahui bahwa manajemen itu ada 5. Yang pertama, perencanaan, dan dalam manajemen perpustakaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena ini adalah fungsi dari manajemen perpustakaan itu sendiri, yaitu perencanaan pengadaan koleksi perpustakaan, pengadaan koleksi perpustakaan, pengklasifikasian atau pengelompokan koleksi perpustakaan, bagaimana pelayanan terhadap pengunjung dan pengawasan, serta evaluasi bagaimana terlaksananya suatu program perpustakaan. Nah, itu adalah fungsi dalam manajemen perpustakaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja jenis-jenis perpustakaan. Jenis-jenis perpustakaan ada banyak sekali. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Di sini saya ambil dari beberapa perpustakaan yang ada di Indonesia atau beberapa jenis perpustakaan yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama itu adalah perpustakaan sekolah. Nah, perpustakaan sekolah ini tentu saja perpustakaan yang berletak di suatu sekolah atau di dalam lingkungan sekolah. Hal ini untuk membantu sekolah maupun peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua ada perpustakaan perguruan tinggi. Sama halnya dengan perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang terletak di suatu perguruan tinggi atau di universitas. Hal ini untuk mendukung kegiatan belajar, mengajar, dan penelitian bagi dosen, mahasiswa yang ada di perguruan tinggi tersebut. Yang ketiga ada perpustakaan umum. Nah, perpustakaan umum ini adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh dana umum dengan melayani masyarakat umum. Siapapun, jadi di dalam perpustakaan umum ini siapapun dapat mengunjungi perpustakaan ini tanpa memandang suku, agama, ataupun status sosial. Jadi semua orang boleh masuk atau dapat menggunakan perpustakaan umum tersebut.
Nah, selanjutnya ada perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional adalah perpustakaan pusat di suatu negara yang keberadaannya untuk pengawas bagi perpustakaan nasional di Indonesia memiliki koleksi buku yang sangat banyak. Jadi jumlah buku koleksi yang ada di perpustakaan nasional di Indonesia itu adalah mencapai 2,6 juta eksemplar. Perpustakaan nasional ini memiliki banyak kewajiban, seperti menyimpan setiap pustaka yang diterbitkan di setiap sebuah negara, menyusun bibliografi nasional, menjadi pusat informasi negara yang bersangkutan, mengumpulkan bahan pustaka terbitan lain mengenai negara itu, dan masih banyak lagi. Jadi itu ada perpustakaan yang adalah perpustakaan terletak di suatu negara, di pusat suatu negara. Misalnya ada perpustakaan keliling. Nah, perpustakaan keliling ini adalah perpustakaan umum. Jadi perpustakaan ini tidak kita mendatangi tempat perpustakaan tersebut, akan tetapi perpustakaan tersebut yang mendatangi orang yang ingin menggunakan perpustakaan itu sendiri, baik menggunakan kendaraan darat, baik darat maupun air. Namun perpustakaan keliling ini adalah milik perpustakaan umum, bisa juga milik organisasi atau komunitas tertentu. Nah, fungsi dari perpustakaan keliling ini hampir sama dengan perpustakaan umum, hanya saja dalam pelayanannya itu adalah menjemput orang yang ingin menggunakan perpustakaan, bukan orang yang ingin menggunakan perpustakaan menuju ke perpustakaan tersebut. Jadi ini adalah metode jemput bola, untuk menjemput para pembaca ataupun ingin menggunakan perpustakaan. Dan koleksi yang tersedia di perpustakaan keliling ini cenderung lebih sedikit dari perpustakaan umum yang ada, karena hanya menggunakan kendaraan dan kendaraan tersebut terbatas tempat penyimpanannya. Nah, selanjutnya ada perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus ini adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh kantor atau instansi yang tujuannya adalah untuk menunjang kegiatan kantor atau instansi di mana perpustakaan itu berada. Jadi fungsi perpustakaan khusus ini adalah untuk keperluan perencanaan, pengambilan keputusan, pemecahan persoalan, dan kebutuhan riset untuk para staf di suatu instansi yang terlibat dalam berbagai tugas penelitian dan pengembangan untuk kepentingan pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh kantor dan instansi tersebut. Yang ketujuh, dan selanjutnya ada perpustakaan digital. Nah, perpustakaan digital ini merupakan perpustakaan zaman sekarang atau zaman now, karena di sana bukan hanya terdapat buku-buku yang dipajang, akan tetapi banyak juga koleksi yang berbentuk seperti software yang diupload di perpustakaan digital tersebut dan dapat diunduh oleh pemustaka atau yang ingin menggunakan perpustakaan tersebut sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Nah, selanjutnya ada perpustakaan kantor perwakilan negara asing. Nah, di perpustakaan ini khusus yang berada dalam lingkungan kantor kedutaan besar pada negara masing-masing negara. Jadi di setiap negara di luar negeri terdapat perpustakaan Indonesia yang mewakili negara Indonesia di negara asing tersebut. Contohnya di Amerika terdapat perpustakaan yang isinya khusus buku-buku koleksi dari Indonesia, karena di setiap negara pasti tersebar masyarakat dari berbagai negara. Dan yang terakhir itu ada perpustakaan pribadi atau perpustakaan keluarga. Nah, perpustakaan pribadi atau keluarga ini khusus berisi koleksi atau buku-buku yang dikumpulkan oleh seseorang untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan keluarganya sendiri. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa perpustakaan ini memiliki berbagai macam bentuk dan fungsi yang sesuai dengan tujuan dan sifat masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian,
Perpustakaan berperan sebagai sumber informasi dan tempat penyimpanan bahan pustaka yang sangat penting dalam meningkatkan minat baca masyarakat dan mendukung kegiatan belajar dan penelitian. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai organisasi perpustakaan. Nah, organisasi perpustakaan itu adalah suatu bentuk kerjasama antara sekelompok orang berdasarkan suatu perjanjian untuk mencapai suatu tujuan bersama yang tertentu. Nah, di dalam organisasi perpustakaan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi seperti bentuk atau konfigurasi, struktur atau kerangka, jabatan-jabatan dan prinsip-prinsip, serta aturan atau rules yang harus ada di suatu perpustakaan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Ini adalah contoh struktur organisasi perpustakaan yang ada di suatu universitas, dapat kita lihat bersama-sama. Jadi itulah yang dapat saya bahas mengenai jenis-jenis dan organisasi perpustakaan. Baiklah, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.